Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Hotma. Pak Hotma, yang dimaksudkan dari Mas Adi tadi adalah sistem untuk upaya tuntutan dari atasan untuk mendapatkan setoran begitu dari bawahannya itu bagaimana untuk mengatasi, karena ini memang sudah terjadi secara terorganisir begitu bisa dibilang, dan juga tadi satu untuk sinkronisasi aturan antara daerah satu dengan daerah yang lain, bagaimana? Ya, jadi memang kita kembali berbicara hal mendasar dalam jembatan timbang kan satu sistem. Ada alat ya, alat itu harus dipelihara secara rutin untuk keakurasian. Ada juga manusia yang juga harus dipelihara gitu ya. Memelihara manusia ini jauh lebih sulit daripada alat gitu ya. Nah, waktu kita melihara manusia segala macam kebutuhan. Kami juga kalau kita bicara masalah kebutuhan manusia ini ya di dalam penganggaran kita juga udah mengeluh ternyata anggaran belanja pegawai jadi lebih, apalagi untuk pelayanan kayak begitu. Kalau kita bicara normatif tentu akan terserap ke situ semua gitu ya. Nah ini masalahnya kan anggaran belanja pegawai biasanya ngeluh terus Pak. Iya makanya. Nah ini apalagi kayak gini, makanya mungkin dengan optimalisasi dapatlah angka segitu gitu. Walaupun itu tidak kebutuhan tidak memenuhi kebutuhan normatif mereka. Tetapi gitu. jika sudah menjadi sistem setinggi apapun gajinya akan tetap berlangsung begitu right. Pak. That's right. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Tapi kita bicara kebutuhan itu. Ini kan yang bisa kita lihat dari. Tapi itu yang saya katakan. Kenapa? Terus terang saya juga melihat kalau kita melihat filosofi dari jembatan timbang, beban yang diberikan kepada kawan-kawan di jembatan timbang cukup berat. Jadi gini, saya bicara dari mekanisme ini kan yang diawasi angkutan barang. Waktu kita bicara angkutan barang kan kita bicara supply dan demand gitu dulu. Supply itu kenapa jembatan timbang ada? Yang diawasi adalah karena kemampuan jalan yang terbatas. Nah, kemampuan jalan itu ada supply yang dilakukan oleh pemerintah. Itu hanya 8 ton 10 ton. Ya, itu 8 ton 10 ton. Nah, ini suplainya, lalu demandnya, kebutuhannya segala macam, kendaraannya udah dengan teknologi, lalu permintaan minta dengan murah. Jadi murah itu artinya saya bilang murah. Biasanya kan orang kan kalau untuk angkut itu hitungannya BBM kan. BBM kalau yang rutin satu muatan ya berarti satu kali BBM. Tapi kenapa nggak bisa dimasukin 2 muatan gitu ya, supaya setengah harga biayanya gitu ya. Nah, ini ada gap antara antara suplai yang dilakukan pemerintah hanya 10 ton dan permintaan yang demikian. Lalu ini diawasi oleh jembatan timbang. Nah, kalau di hulunya ini tidak diberes itu tuh ini akan makin berat. Dan sekarang kita lihat mungkin satu gambaran bahwa sekarang andalan dari angkutan barang truk untuk pergerakan dari tempat itu jalan. 70% itu di jalan. Tapi itu juga. Baik, kalau Mas Adi mungkin. Yang saya maksud hulu mestinya ada di pemerintahannya. Kalau yang di pengguna jalan, dia kan lihat peluang saja. Kalau peluang memungkinkan dia bisa bayar karena ada kelebihan tadi ya dia akan bayar. Tapi kalau kemudian dari penjaganya ini strike gitu ya, ketika ada muatan yang kelebihan terus kemudian dikenai sanksi sesuai dengan aturan, saya kira mereka lama-lama juga tidak akan membuat celah. Tapi saya sepakat saja kalau kemudian misalnya problemnya misalnya soal gaji yang kecil, saya kira nggak ada masalah untuk kita buat mereka nyaman bekerja. Nah, tapi sekali lagi problemnya kalau setoran, karena pengalaman kami itu dia. Kalau dia mau tetap bisa bertahan, setorannya harus tinggi. Dan ini bukan cuma berlaku di jalan ya, ini berlaku juga di sektor-sektor yang lain. Pendidikan termasuk, saya katakan tadi KUA. KUA bahkan kalau setoran dari KUA ke Kanwil kecil, itu bisa dipindah ke kepala KUA. Pak, terakhir ini, antisipasi atau untuk mengatasi hal ini Pak, upaya-upaya setoran kepada atasnya begitu, atau yang paling penting dari hulunya begitu yang harus diatasi ini bagaimana? Ya, kalau masalah setoran segala macam bukan ranah saya, karena ini kan masalah pembinaan pegawai ya, pembinaan umum, ini masalah kesejahteraan. Tapi terus kembali kepada masalah jembatan timbang, tugas kami Kementerian Perhubungan adalah membuat sistem secara operasional, teknis, itu sesuai dengan ketentuan, itu aja ya. Jadi terus terang. Kalau yang namanya di perda-perda ini kami juga sudah menyikapi sejak lama bahwa perda itu sebenarnya jembatan timbang itu adalah alat pengawasan. Ini intinya, bukan untuk penerimaan asli daerah. Nah ini yang barangkali. Nah ini tentu konsekuensi dari ini ya pengawasan harus kita penuhi semua kebutuhan gitu kan. Dan di daerah dibalik, ini sebagai alat untuk mengeruk uang. Itu bukan cuma untuk daerah tapi kantong si bos-bos di daerah itu. Kita bicara mekanisme hasil dari ini tuh. Ini mekanisme di daerah ini
ternyata tidak, ini mungkin juga harus dibenahi supaya juga kembali kepada masalah yang paling inti. Ini harusnya kembali ke situ lagi gitu ya, bukan untuk kalau kita lihat. Baik Pak Hotma, baik Pak Hotma, kita tunggu pembenahannya, mudah-mudahan benar-benar bisa ada pembenahan dan bisa diminimalisir ini upaya-upaya pungli dan juga mengarah ke korupsi begitu ya Mas Ade ya. Seminggu 2 minggu ke depan kita nggak lupa lagi. Iya betul dan mudah-mudahan tidak hanya menunggu sidak saja dari para pejabat daerah sehingga mereka harusnya berfokus ke yang lain, tetapi harus melakukan sidak begitu supaya tidak terjadi begitu ya Pak Hotma ya. Kita tunggu pembenahannya. Mas Ade terima kasih sudah bergabung bersama kami dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda.